Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh peserta Latsar CPNS. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembelajaran agenda 2 tentang nilai-nilai aneka, khususnya tentang nilai-nilai nasionalisme. Kita sebagai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan tugas kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peserta Latsar yang saya hormati, mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai ASN merupakan hal yang lebih penting. Karena dengan nasionalisme yang kuat, setiap ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. ASN tidak lagi berpikir secara sektoral, akan tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik atau kepublikan menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Adapun fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian, kenapa nasionalisme itu penting? Nasionalisme dianggap penting karena secara luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, kemudian menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian terkait dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. Adapun unsur-unsur dari wawasan kebangsaan itu ialah adanya wadah atau organisasi, isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wawasan ini tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang. Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian terkait dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah, meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Peserta Latsar yang saya hormati, kita sebagai pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugas kita. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat, menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian terkait dengan nilai-nilai nasionalisme Pancasila, kita sebagai ASN harus memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang luas berdasarkan Pancasila dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Kemudian terkait dengan salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN adalah aparat pelaksana yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. Jadi, peran ASN menjadi sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena melalui ASN lah kepentingan-kepentingan publik dapat dipenuhi. Peserta Latsar yang saya hormati, kita tentu tahu bahwa Undang-Undang ASN dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme yang memadai sebagai sebuah persyaratan. Pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten,
berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan. Perlu diketahui terkait dengan layanan publik bahwa yang menjadi ukuran keberhasilan layanan publik adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Adapun dimensi kualitas pelayanan publik, menurut Gasper dalam Luqman 1998 meliputi ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan layanan, variasi model pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, dan atribut pendukung pelayanan lainnya. Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik, berbagai kelemahan pelayanan publik oleh badan pemerintahan serta persoalan yang umum dijumpai dalam birokrasi pemerintahan harus dihindari. ASN harus memahami betul tugas pengabdiannya bukanlah untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Kemudian terkait dengan ASN berintegritas tinggi. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang ASN. Salah satunya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kata integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kemudian secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin integer, atau dalam bahasa Inggris disebut juga incorruptibility, yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Sedangkan menurut Stephen R. Covey, mengartikan kejujuran sebagai menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan, dan integritas diartikan melakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak kita lakukan. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Selain itu, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik harus memperhatikan. ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN adalah sebagai ujung tombak dalam membuat dan mengeksekusi suatu kebijakan dalam merespon suatu masalah. Kemudian ASN juga harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Selain itu, ASN harus berpegang pada 12 kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang ASN. Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Kemudian terkait dengan ASN profesional. Profesional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
sesuatu yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan keahlian khusus untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan profesi dipahami sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu. Seorang yang bekerja secara profesional dapat dipahami sebagai seseorang yang bekerja sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya secara sungguh-sungguh, sesuai keahlian khususnya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Istilah lain yang memiliki akar kata yang sama yaitu profesionalisme, dipahami sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Sedangkan profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dan sungguh-sungguh dengan profesinya. Kemudian, mengapa pegawai ASN dituntut bekerja secara profesional? Hal ini tidak lain adalah untuk mengatasi sifat kecenderungan birokrasi yang dapat mengalami kemunduran dalam pelayanan publik. Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum yang disebut sebagai pelayanan prima. Sederhananya, pelayanan prima dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan. Suatu pelayanan dikatakan bersifat prima jika telah memenuhi SPM atau standar layanan minimum. Keberadaan standar layanan minimum ini sangat penting menjadi ukuran suatu layanan, disebut sebagai pelayanan prima. SPM merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dengan kata lain, SPM adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, dalam hal ini adalah ASN, kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Peserta Latsar yang saya hormati, setelah mengikuti pembelajaran nilai-nilai nasionalisme ini, saya berharap nilai-nilai Pancasila dengan semangat nasionalisme yang sudah dipelajari ini dapat diterapkan atau dapat diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi tentang nasionalisme yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.